Renaldi, adik dari Eka Sandi yang tak lain salah satu terpidana kasus Vina dan Eki menjadi satu saksi baru dalam sidang peninjauan kembali pada hari ini Rabu 18 September 2024. Mengonfirmasi keterangan 6 terpidana pada pekan lalu, hari ini Renaldi mengutarakan jika para terpidana mengalami kekerasan, bahkan siksaan. Selain Renaldi, pemirsa ada juga saksi Widi dan Mega, yaitu teman Vina, yang belakangan menguak fakta penting tentang percakapan keduanya dengan Vina di malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Apakah saksi-saksi yang dihadirkan itu dapat meyakinkan hakim bahwa kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan 8 terpidana yang sudah dihukum seumur hidup tidak bersalah? Saya sudah bersama Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno, dan juga ada pakar hukum pidana Akhyar Salmi yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime Dialog. Selamat malam. Pak Akhyar bisa mendengar ya? Bisa, jelas. Baik, terima kasih Pak Akhyar. Pak Ugro, saya ingin mulai dulu ke Pak Ugro. Kesaksian Renaldi tadi pagi di sidang lanjutan PK 6 terpidana ini konsisten dengan kesaksian yang dia utarakan ketika diminta untuk hadir sebagai saksi di sidang PK-nya Sakatatal. Apa yang Anda tangkap dari itu, Pak? Iya, jadi ini kan kesaksian orang yang sehat, Ya. waras. Jadi keterangannya bisa dijadikan pedoman ya. Yang jelas ini PK ini kan bahasanya kan menemukan hal yang baru setelah ada putusan yang inkrah tadi. Jadi bagi saya untuk Renaldi ya. Renaldi, betul. Renaldi ini kan hakim yang menyidangkan sekarang pra PK ini ke Mahkamah Agung nanti kan mencatat dalam berita acara. Ya. Nah itu yang perlu disampaikan ke Mahkamah Agung nanti untuk proses PK-nya itu nanti. Oke, Pak Akhyar, apa yang Anda tangkap dari kesaksian atau sidang PK Sakatatal? Belum lama juga kita masih terngiang jelas bagaimana Renaldi menangis mengutarakan bagaimana penyiksaan yang dia terima. Apa yang Anda tangkap dari kesaksian yang konsisten tersebut, Pak? Kembali ini ke persoalan keyakinan ya. Kalau dari keterangannya dia merasa ada penyiksaan. Sekarang persoalannya, apakah hakim agung nanti di Mahkamah Agung bagaimana dia memaknai air mata keterangan yang disampaikan oleh saksi Renaldi ini di dalam persidangan. Itulah yang akan memegang kunci. Kalau itu mereka menerima keterangannya di situ, tentu dia akan berkorelasi nanti terhadap pasal 52 KUHP kita, bahwa seorang terdakwa termasuk juga tentu di dalamnya saksi itu nggak boleh memberikan keterangan itu baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan, harus bebas dari tekanan, dari paksaan. Nah kalau itu yang terjadi ya akan dikaitkan nanti tentu oleh pihak kejaksaan yang selalu mengatakan bahwa keterangan mereka dahulu sudah di dalam BAP itu ada kata-kata di bawahnya selalu itu tidak diajar-ajari, tidak dipaksa. Itu penutup kata kesaksian selalu baik ahli maupun saksi fakta itu hampir standar dari pihak kepolisian kita. Nah, mereka berpegang di situ. Tinggal pertanyaannya kita sekali lagi di situ, sejauh manakah pihak pengacara melalui saksi-saksi yang mereka ajukan, saksi fakta maupun ahli, bisa meyakinkan hakim bahwa orang memberikan keterangan ini di saat dahulu itu tidak bebas, ada di bawah tekanan. Saat sekarang dia ada kebebasan, ada tekanan. Kalau ini tentu akan bisa berbeda bunyi putusan kita. Ini tentu bisa berbeda. Karena yang dikatakan novum oleh pasal 263 ayat 2 huruf A itu tadi, jika persoalan fakta-fakta yang diberikan oleh antara lain alat bukti itu ya, terungkap dahulu, putusannya bisa berbeda. Nah, inilah sebenarnya medan pertempurannya di situ. Pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP kita.
tentang novum, karena saksi ini tadi adalah berkaitan dengan alat bukti. Novum itu keadaan-keadaan yang baru. Ternyata kalau dari saat sekarang kan kelihatan mereka mengatakan hampir semua saksi, ya termasuk juga yang berenam ini kan satu sama lain mereka memberikan keterangan juga di awal-awal persidangan, mereka yang berenam ini mengatakan bahkan banyak yang menitikan air mata di situ. Bagaimana kalaulah sekiranya itu benar, nah ini menurut saya lari kepada keyakinan hakim nanti terhadap keterangan mereka. Baik, Pak Ahyar, kita akan putarkan terlebih dulu, Pak Ugro, bahwa seperti apa rintihan, seperti apa isak tangis yang diberikan pada sidang lanjutan PK6 terpidana hari ini. Kita lanjutkan sama-sama bagaimana kesaksian Renaldi. Pasang badan, Pak. Sampai kakak saya yang dipukulin. Saya sumpah merasa nggak kuat, Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa, Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikepret balak-balik, Pak. Oke, saya paham ya. Inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya patah badan, Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dan pemerkosa itu, Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukuli, sampai kayak gitu, sampai remek, Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Karena saya itu, Pak, sama kakak, Pak. Aduh. Kakak saya ya Allah sampai kepala dipukuli, sampai gembok, sampai dihidupi, sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ, Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu, pulang dari karet jalan itu, Pak. Udah nggak bisa jalan, sampai digotong royong sama bapak saya, sama kakak. Kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai 8 polisi satu itu, sampai saya diomong mati sama warga itu, Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh. Tapi saya remek dipukuli sampai polisi, sampai saya nggak punya salah, Pak. Pak Ugro, hati kita menjerit mendengar kesaksian seperti itu. Tersayat-sayat rasanya. Dan Pak Ugro, Anda sejak awal mengatakan bahwa kasus Vina ini 100% adalah rekayasa. Anda semakin yakin? Iya, jadi perkara ini kalau dinyatakan novum adalah hal yang baru, ya bisa keadaan, tapi hal yang baru yang ditemukan setelah putusan inkrah tadi. Nah, mulai dari pertama, ini pendidikan kepada masyarakat juga. Kan saya pernah di Propam, pernah penyidik juga pernah. Jadi begini, laporan polisi itu ada 2. Model A dan model B. Model A itu yang dilakukan oleh polisi pada saat mendatangi TKP, seperti kasus Vina dan Eki. Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban. Bukan oleh Aibtu Rudi, yang dibuat tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal. Supaya masyarakat tahu. Jadi kalau laporan model B, itu dibuat oleh masyarakat yang mengadu kepada polisi. Berbeda ya. Nah ini ditemukan nggak? Berarti ada hal baru yang ditemukan, laporan polisi sudah salah. Kemudian substansi atau material laporan polisi kita baca. Aibtu Rudi seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Seperti itu. Gitu aja. Ketika pertama kali Anda menyimpulkan atau Anda berkesimpulan, berasumsi bahwa ini merupakan rekayasa, dari mana kecurigaan itu berawal? Pertama, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang datang ke TKP pertama kali. Ketika pertama kali kasus ini diungkap, yang terjadi adalah kecelakaan. Ya. Dari situ Anda tidak menangkap ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari situ Anda tidak menangkap bahwa ini sebenarnya mengarah kepada kecelakaan? Kalau kecelakaan sekarang, polisi yang membuat laporan kecelakaan dilanjutkan atau enggak? Satu Polres, satu Polresta. Melihat 2 mayat atau 2 tubuh manusia yang
satu meninggal, satu belum meninggal, yang satu melihat kecelakaan, yang satu pembunuhan. Ini ada apa nih? Kan sama-sama lulusan pembentukan Polri sama-sama, sekolahnya sama-sama. Masa melihat dua mayat seperti ini bisa satu laka lantas, satu ini? Saya belum melihat proses kecelakaan lalu lintas, makanya saya tidak berani berandai-andai ini kecelakaan lalu lintas. Kalau nanti terbukti kecelakaan lalu lintas, ya silakan. Berarti memang tidak ada pembunuhan. Tapi kalau sebelum ada berkas yang dinyatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, ya saya mau mengatakan seperti saya tidak berani. Kenapa tidak berani, Pak? Ya faktanya belum dimunculkan. Harusnya kalau kecelakaan lalu lintas tunggal ditemukan, kemudian kalau nggak ada kesengajaan dari pelaku lain, ya SP3 tidak maju sidang kan gitu. Meskipun kemudian kalau kita dengar pernyataan saksi ketika pengadilan 2016 silam, itu semuanya berkesesuaian. Keterangan dari? Para saksi yang dipanggil, yang diarahkan oleh bicara. Kalau sekarang kita tetap menunggu seperti apa nanti putusan dari majelis hakim. Tapi ketika kasus ini seolah direkayasa atau skenario oleh Ibtu Rudiana, itu kan kesaksian dari para saksi-saksi, dari para pelaku, itu kan berkesesuaian, Pak. Iya, keterangan saksi mau 10 saksi, mau 1000 saksi nilainya sama. Dan keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dipakai di dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang lain tidak ada. Yang dibuktikan secara scientific crime investigation tidak ditemukan. Jadi kalau sekarang dikatakan itu pembunuhan siapa? DNA-nya dicek nggak? Itu korban siapa? Atas nama siapa? Kan harus dicek betul nih. Iya kan, ada ditemukan daging. Daging siapa ini di situ kan itu. Memang polisi itu perlu sekolah, perlu orang pintar, tidak asal masuk polisi. Jadi ya saya sebagai seorang purnawirawan Polri merasa masih ada penyidikan seperti ini. Harusnya setelah saya pensiun 2014 seperti ini tidak ada lagi seperti itu. Baik, jadi dari selama ini pengadilan bergulir antara pra-peradilan, PK Saka Tatal, kemudian PK 6 terpidana ini, Anda semakin teryakinkan bahwa kasus Vina ini adalah 100% murni rekayasa. Iya, saya melihat bahwa proses penyidikan biasanya ada filter oleh jaksa penuntut umum. Tapi sepertinya kalau tadi ada penjelasan bahwa sudah ada pernyataan seperti ini, jaksa yang melihat berita acara, ya menurut saya kenapa nggak dijadikan satu aja? Ya waktu proses awal jaksa terlibat. Nah, saya lebih cenderung ini ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Harusnya hakim menanya ini peristiwa berat. Kenapa para tersangka waktu di penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum? Kenapa laporan di polisi dibikin tanggal 31? Harusnya mulainya dari situ. Dari situ harusnya ini perkara berat tuh, bukan perkara copet loh seperti itu. Ya, baik. Saya ke Pak Ahyar, dari background Anda sebagai pakar hukum pidana, apakah Anda juga melihat kasus ini semakin mengarah kepada kecelakaan murni? Kalau dilihat dari sekiranya memang benar apa yang diterangkan oleh para saksi-saksi itu, ya, yang terpidana di awal persidangan PK ini tadi, ya mereka nggak ada di tempat. Ada yang mengatakan dia lagi tidur. Jadi alibinya begitu kan cukup. Sekiranya hakim yakin di situ nanti, tinggalkan dua hal. Apakah ini meninggal orang ada? Pertanyaan meninggalnya karena apa? Apakah kecelakaan dari awal dari Polres yang satu tadi mengatakan di kabupaten ya, yang kedua di Polresta mengatakan ini adalah pembunuhan. Nah kalau pembunuhan siapa pembunuhnya? Ya. Kalau dari keterangan mereka yang berenam ini tadi, yang satu sama lain dijadikan saksi di situ, dia mengatakan mereka nggak ada apa-apa. Bahkan mereka juga menurut mereka nih keterangannya ya. Berita acara itu mereka nggak buat, dia tinggal tanda tangan. Nah sehingga tentu ini kita lihat aja keyakinan hakim nanti bagaimana. Kalaulah sekiranya hakim yakin terhadap keterangan mereka yang saat sekarang ini tadi, berarti ini akan dianulir putusan yang lama. Tentu mereka ini terbuka kemungkinan untuk free sprach, bebas. Dibebaskan mereka nanti. Kalau dia bebas, ini kenapa? Apakah kembali kepada hasil dari penyelidikan dari pihak Polres Kabupaten, ya, atau mau dicari lagi siapa pembunuhnya? Kalau sekiranya Mahkamah yang Agung yang memeriksa PK ini nanti berbeda pendapatnya dengan yang dahulu, dan kalau itu yang terjadi biasa-biasa saja.
Nah, itulah gunanya PK ini tadi kan. Biasa-biasa Untuk saja maksudnya bagaimana Pak Ahyar? Ya, ada biasalah kalau memang ada putusan dari PK menganulir putusan yang terdahulu, hakimnya yang saat sekarang ini berkeyakinan bahwa yang dulu itu terdapat kekeliruan, ada novum yang baru mungkin berbeda, yang 3 alasan yang dibuat oleh pasal 263 ayat 2 itu ABC itu salah satu diantaranya ada di situ, bisa ini berbeda, bisa ini dibebaskan. Nah, kalau itu yang terjadi, kan kembali ke pertanyaan kita tadi, apakah kecelakaan ini atau pembunuhan? Kalau yang tinggal tentu kan yang awal dari pihak kabupaten, Polres Kabupaten tadi, ini kan mengatakan itu adalah kecelakaan, ya. Apalagi kalau dikaitkan, saya mendengar keterangan yang siapa yang dua ini ya, Wildy dengan Mega ya. Ya. Itu di Sakatatal kan kayaknya dulu juga dihadirkan kalau nggak salah ya. Ya, dan sama konsisten mereka jawabannya. Berapa menit, ya berapa waktu sebelum peristiwa itu tadi masih ada komunikasi lewat Handphone. WA, Ya. elektronik. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat Oke. dengan persoalan pembuktian dan keterangan saksi dengan alat elektronik tadi ada nggak berkesesuaian Baik. dengan apa yang diajukan oleh pihak penasihat hukum mereka yang berenam ini dan juga Sakatatal tempo hari. Baik, baik. Kita jeda terlebih dulu, Pak Ahyar. Kita tahan dulu di situ. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kesaksian Widi dan Mega yang mengaku atau kesaksiannya mengatakan bahwa mereka bertemu sebelum peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Baik. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita sama-sama menyimak kesaksian Mega dan Widi pada hari ini, pada sidang PK lanjutan 6 terpidana yang dimulai pukul pagi tadi. Kita sama-sama saksikan. Bukan ya, karena di atasnya itu ada ngomong, aduh, Ina tuh ngomong apa sih ke Weni, baru itu. Aduh, Ira tuh ngomong apa sih ke Feni? Ah, itu bukan ya? Bukan. Itu bukan nomor kamu ya? Bukan. Karena si ini dijawab ini siapa gitu ya? Ya, bukan. Ini yang dipertanyakan seolah-olah katanya handphonenya Vina jam 9 lewat 49 menit itu sudah dikuasai oleh katanya pembunuhnya, katanya. Padahal jam 22 lewat 10 masih teleponan ya, Ya. bukan SMS ya. Iya. Sekali lagi kamu yakin suaranya Vina ya? Iya. Bukan seperti yang di film itu yang katanya roh hantunya datang, enggak ya? Bukan. Yakin? Iya, yakin. Bukan gajol? Ya, bukan, Pak. Yakin ya? Iya, yakin. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin ke Pak Ahyar, tadi dilanjut sebelum break, Pak. Jadi ada jam-jam yang memang disebut oleh Widi dan juga Mega dalam kesaksiannya. Apa yang Anda tangkap? Saya agak kurang ini tadi keterangan Widi itu tadi tuh kurang jelas. Boleh Baik. Baik, kalau boleh saya rangkum. Ya. Widi dan Mega mengatakan bahwa misalnya pada pukul 1.30 dini hari mereka datang ke UGD, mereka lihat Vina dalam kondisi masih hidup, hidungnya mengeluarkan darah dan pakai penyangga leher. Meski demikian bajunya utuh karena baju yang dipakai Widi, kalau tidak salah itu bajunya Widi, dan dia yakin betul baju itu masih dipakai dengan lengkap. Kemudian Widi dan Mega mengaku bahwa mereka membisikkan syahadat di telinga kiri kanan Vina. Kemudian juga jam 10 malam yang tadi kita sama-sama dengar cuplikannya adalah mereka masih teleponan dengan Widi. Kemudian juga ada bukti melalui percakapan SMS yang sudah ditranskrip oleh kuasa hukum dan tadi juga sudah diperlihatkan di majelis hakim. Sementara versi lama, BAP lama itu HP jam 10 malam sudah dikuasai oleh yang dikatakan sebagai pembunuh. Kemudian Widi dan Mega mengatakan jam 11 malam itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Sudah tidak ada komunikasi lagi. Dari situ apa yang bisa Anda tangkap? Saya ingin ke Pak Ahyar terlebih dahulu. Ya, ini kan bisa menimbulkan, bisa bertanya ya dengan kritis kita. Dikaitkan dengan jam berapa terjadi peristiwa pembunuhan itu tadi. Apakah ketika percakapan Widi dengan Mega dengan Vina
dengan saat meninggalnya terjadinya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya mereka itu tadi, terutama Eki ya, itu kira-kira bisa diterima nggak oleh akal? Karena saat pembunuhan itu tadi tentu kan butuh waktu. Jadi waktu kalau memang dia berbicara, kapan orang ini melakukan pembunuhan, jarak pembunuhan meninggal mereka penganiayaan dengan ketika berdialog, tentu kan kalau di saat mereka berkomunikasi lewat elektronik, kan mereka masih dalam keadaan baik-baik, tentu kan begitu. Ya. Seharusnya demikian kan, nggak mungkin kalau udah seperti keadaan mereka di rumah sakit, tentu nggak mungkin bisa lagi berkomunikasi. Nah, orang berkomunikasi saat masih bagus, dengan peristiwa itu berapa jam jaraknya? Apakah bisa orang melakukan sesuatu perbuatan yang berakibat seperti yang dialami oleh kedua korban? Disitulah nanti yang akan digali, menurut saya harus digali oleh pihak penasihat hukum. Masih logis nggak ini? Mengenai masalah timingnya aja waktu. Nah ini pula untuk larinya nanti meyakinkan hakim. Apakah ini memang ditambah lagi dikaitkan dengan kondisi dia yang bagaimana kondisinya tadi sama nggak dengan BAP yang 2016? Apa yang diterangkan oleh Mega dan salah satu tadi sama nggak kondisinya? Yang dia sempat mengisikan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal dengan BAP yang ada di situ sama nggak? Ini kan berbeda. Kalau sekiranya berbeda, itu akan dilihat nanti tuh. Kalau ada berbeda, tentu kan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu harus diperdalam oleh penasihat hukum untuk meyakinkan pihak hakim nanti. Tentu pihak pasti akan membantah pihak JPU, jaksa penuntut umum itu udah biasa, karena mereka pasti utara dan selatan. Karena biar bagaimanapun tentu mereka akan berusaha JPU untuk mempertahankan putusan tahun 2016 yang diucapkan 2017 itu. Nah inilah yang dibongkar oleh pihak penasihat hukum. Harus penasihat hukum yang lebih agresif di sini sebetulnya. Baik, dari pernyataan Widi dan juga Mega, Pak Ugro, apa yang Anda tangkap? Ini sebenarnya membuktikan apa sih Pak? Dari pernyataan mereka berdua ini? Jadi kalau Widi dan Mega bercerita tentang waktu, berarti kan jam 10 nyatakan masih hidup nih. Ya, masih teleponan mereka. Dan tadi di probing terus oleh si kuasa hukum, benar itu suara Vina. Yakin kamu suara Vina? Kamu di bawah sumpah, benar ini suara Vina. Dan mereka dengan tulusnya menjawab, iya betul itu suara Vina. Nah, kemudian setelah ada lihat, dia datang jam 1.30 kan di UGD. Kamar di UGD ya. Rumah sakit Gunung Jati. Nah, antara jam 1.30 sampai jam 22 ini sebetulnya analisa yang terbaik untuk penyidik bisa mengungkap ada peristiwa apa nih per detik di sini. Antara timeline itu jam 22 atau jam 10 malam sampai jam 1.30 dini hari. Dilokalisir situ aja. Jadi ini analisanya harus tajam. Jadi kalau ini nanti terbukti waktunya sangat singkat dan indikasi mungkin kecelakaan lebih dominan, suatu saat kalau memang nanti hakim MA memutuskan PK diterima dan sebagainya, tidak terus dinyatakan bahwa ini kecelakaan lalu lintas, karena waktu ini sekarang harus dianalisa secara tajam. Jadi ahli-ahli bermain di sini nanti. Ini lebih bagus supaya tidak ada simpang siur nanti misalnya gini, ini dibebaskan kemudian dianggap mereka bukan pelaku, terus dialihkan ini langsung kecelakaan lalu lintas. Tidak semudah seperti itu. Justru tantangannya di situ. Waktu menurut saya waktu jam 10 malam sampai 1.30 itu. Meskipun Pak Ugro semakin kesini semakin banyak saksi yang mengatakan atau kesaksian mereka mengarah pada bahwa benar ini merupakan kecelakaan tunggal. Di minggu lalu ada saksi yang bernama Adi Haryadi, dia seorang musafir. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dia hanya berjarak 20 sampai 25 meter dari mereka tergeletak karena kecelakaan itu. Mereka menyaksikan Eki dan Vina naik motor, kemudian melakukan gerakan zigzag dari arah flyover turun, kemudian ada suara tertawa-tawa, tidak ada yang membuntuti, tidak ada yang melempar batu, atau tidak ada pengendara lain yang membawa bambu, misalnya seperti BAP yang sebelumnya. Apakah kesaksian-kesaksian itu, tadi Bapak bilang, tidak sesimpel kemudian menyimpulkan bahwa ini kecelakaan terus that's it, selesai? Iya.
saksi itu adalah saksi yang keterangan diberikan pada saat di sidang pengadilan. Ya. Justru sekarang secara saintifik ini yang dibuktikan. Misalnya kita tanya, kenapa waktu kejadian itu setelah beberapa hari saksi yang melihat ini tidak memberitahukan kepada siapalah, kepada keluarganya, saya melihat Eki dan Vina katanya. Berarti dia kenal Eki dan Vina. Tidak, dia hanya melihat dua muda-mudi turun dari jembatan. Kalau dia melihat seperti itu kan bisa disampaikan kepada Kapolres, kepada siapa di situ, atau kepada bupati atau wali kota. Ini kan memberikan kesan bahwa yang bersangkutan kenapa baru bersaksi sekarang, sepertinya kan mengada-ngada. Tapi saya juga tidak menuduh mengada-ngada, hak mereka ya. Cuma kalau sekarang baru memberikan, dulu nggak memberikan, ini ada apa? Meskipun kesaksian itu ya dia musafir Pak, dia kebetulan lewat. Tapi sekali lagi kesaksian semacam Adi Haryadi ini yang menyaksikan bahwa itu adalah kecelakaan tunggal, tidak hanya dia. Artinya kan ada kesaksian berkesesuaian di sini. Ya, silakan keterangan saksi kan nggak ada masalah. Baru satu alat bukti. Sekarang secara saintifik dilakukan tindakan antara jam 10 sampai jam 1.30 aja. Kalau ini yakin bahwa ini kecelakaan lalu lintas, ya udah nyatakan kecelakaan lalu lintas. Berarti ini bukan pembunuhan, tapi ada dua manusia yang satu sudah meninggal, satu belum ditemukan di lokasi di situ. Jadi kalau ini bisa membuktikan bahwa ini laka lantas dengan scientific crime investigation, berarti murni yang dibikin oleh Aibtu Rudini 100% total rekayasa. Udah itu aja. Rekayasa, skenario. Baik. Pak, saya ingin ke Pak Akhyar. Tadi kita sama-sama dengar juga Pak Akhyar dari pernyataan kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni Nasution, mengatakan bahwa semua kesaksian selama bergulirnya sidang PK ini hanyalah saksi-saksi, bukan bukti. Apa pendapat Anda terkait itu? Tentu boleh saja. Di dalam dunia hukum sangat diberi kebebasan untuk berbeda pendapat itu. Melihat sesuatu fakta, menilai suatu saksi, bisa mengatakan ini bukanlah saksi. Tapi ada yang mengatakan pihak penasihat hukum misalnya, ini adalah saksi menurut mereka. Paling tidak sampai saat sekarang, pengadilan kan menerima, buktinya pengadilan menerima bahwa itu diajukan sebagai saksi, dia disumpah dan didengar keterangannya oleh majelis hakim di dalam persidangan. Itu bukti bahwa dia ini saksi. Tinggal keterangan saksinya ini nanti diterima atau tidak. Apakah dahulu ada atau tidak. Tapi kan ada juga orang-orang yang dahulu tidak dihadirkan, sekarang dihadirkan. Nah, inilah yang gunanya nanti menurut saya. Kita berharap diadili, di sidang, ya, yang memimpin sidang kasus PK ini betul-betul mereka yang mencari penegak keadilan benar. Ya. Jadi benar-benar mereka ingin menggali, mempertimbangkan semua masalah sekecil apapun oleh majelis nanti. Karena ini menjadi perhatian dari masyarakat, pro dan kontra sangat kentara di dalam masyarakat kita, mudah-mudahan. Bahkan malahan beranak. Pernah saya mengatakan juga di TV tetangga, ini bukan beranak lagi, bercucu nih kasus ini. Jadi jangan sampai begitu, biar aja lah hukum berjalan, kita berbeda pendapat boleh, jangan sampai juga menimbulkan sesuatu peristiwa masalah-masalah hukum lagi. Kita serahkan nanti ke majelis yang memeriksa perkara. Kalaulah sekiranya nanti mereka tetap putusannya, kan terpidana itu bisa lebih dari sekali mengajukan PK. Tidak tertutup juga kemungkinan mereka nanti mengajukan PK lagi. Itu oleh keputusan MK kita dimungkinkan seperti itu. Jadi jalanin saja dengan semaksimal mungkin, galilah informasi dari saksi, dari ahli, dan analisalah apa keterangan mereka itu, sehingga nanti majelis yang memeriksa itu mendapat bahan yang lebih lengkap. Ya. Perbedaan pendapat atau penafsiran hukum yang berbeda itu lumrah saja dan itu diberi keleluasaan karena toh semuanya akhirnya akan bermuara pada keyakinan hakim. Pak Akhyar, kalau Anda melihat banyak kemudian saksi yang menyebut Ibtu Rudiana, selalu disebut Ibtu Rudiana. Apakah Anda merasa majelis hakim perlu
memanggil Ibtu Rudiana untuk bersaksi? Inilah ya, saya sebenarnya memikir dengan kasus Vina ini. Apakah sebaiknya sidang PK ini langsung diperiksa oleh Hakim Agung di Mahkamah Kasasi? Tidak lagi seperti yang ada diatur KUHP sekarang, diperiksa di tingkat pengadilan negeri. Sehingga kalau diperiksa oleh hakim yang akan memutus itu langsung, nanti itu akan berbeda. Feel-nya itu akan lain nanti. Nah, mereka lah nanti yang akan bisa perlu diperiksa atau tidak. Tentu kalau menurut hemat saya, majelis yang sekarang ini menurut saya secara aturan nggak ada kewenangan dia untuk memanggil. Nah, disampaikan berkas ini nanti ke Mahkamah Agung, hakim yang memeriksa itu nanti bisa meminta kembali majelis yang memeriksa sekarang ini di PN Cirebon untuk memeriksa tambahan, dikasih petunjuk, tolong periksa apa. Nah, oleh karena dasar itulah saya berpikir, nih merenung-renung juga, jangan-jangan nanti saya akan usulkan di dalam revisi KUHP ya, sebaiknya tuh PK ini langsung diperiksa kasusnya oleh paling tidak terhadap kasus yang mendapat perhatian dari masyarakat oleh majelis yang akan memeriksa di Mahkamah Agung nanti. Sehingga perkara tidak akan bolak-balik, akan berbeda. Nuansa yang terjadi dalam persidangan itu akan berbeda dengan orang yang ketika memeriksa berkas saja. Hakim Agung itu di PK-kah, kasasikah, mereka hanya memeriksa berkas. Nah, ini yang perlu kita, mudah-mudahan banyak juga teman-teman hukum pidana ya, yang mendengar acara ini. Saya akan mengusulkan nanti di dalam KUHP, tentu jika ada forum untuk itu, bahwa perlu kita tinjau kembali pemeriksaan tentang PK, termasuk mungkin juga kasasi itu, apakah langsung sebaiknya nanti, paling tidak di PK lah, langsung diperiksa oleh majelis yang akan memutus. Dan apalagi nanti ketika putusan di MA, itu pemohon, termohon semuanya tidak dihadirkan, kuasa hukum juga tidak dihadirkan, jaksa tidak dihadirkan, hanya putusan langsung oleh MA. Berbeda dulu ketika tahun 50-an kalau saya tidak salah. Pak Ahyar, kembali ke KUHP tadi Pak, tapi bukankah majelis hakim dalam rangka memperkuat keyakinannya, dalam rangka mendalami kasus, mendalami kesaksian, itu diperbolehkan, diperkenankan oleh KUHP untuk memanggil saksi jika menurut majelis hakim itu dibutuhkan? Di dalam PK ini belum ada aturan dengan tegas. Dia kan hanya memeriksa apa yang diajukan oleh pihak pemohon. Berbeda kan kalau kasus yang real tingkat pengadilan negeri, boleh hakim itu dia nanti, karena itu kewenangan dari mereka. Baik. Ini perlu nih. Sekarang menyatakan perlu atau tidak dipanggil Pak Rudiana ini, apakah hakim yang memeriksa sekarang ini, tanda kutip nih, ini perpanjangan tangan ini, berwenang tidak? Kalau menurut saya sih tidak ya. Yang berwenang adalah yang akan memeriksa, yang akan memutus nanti. Kecuali mereka, beliau-beliau yang mulia di Mahkamah Agung nanti memberikan, oh kurang ini, tolong diperiksa lagi, panggil si A si B. Kalau di sini, nah kecuali dipergunakan, kita lihat saja, tentu kan bisa saja pihak Pak Rudiana nanti berkeberatan misalnya. Tidak juga ada salah karena tidak ada diatur dengan KUHP kita. Apakah mereka berwenang untuk memanggil itu? Nah, ini persoalan kewenangan. Nah, ini lebih banyak sebetulnya di dalam PK ini kan acara kita lebih kepada perdata. Pada hakikatnya hakim itu lebih pasif. Berbeda kalau di pidana itu kan dia lebih aktif. Ya, ini yang menurut saya aturan PK kita cuman ada beberapa pasal. Ini perlu disempurnakan dengan kasus-kasus, terutama kasus Vina ini menurut saya banyak yang harus kita ambil pelajaran di dalam penyempurnaan KUHP kita di masa yang akan datang. Baik. Tadi seperti Pak Ugro bilang, berapapun banyaknya saksi yang dihadirkan, bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan, nantinya majelis hakim di Pengadilan Negeri Cirebon ini hanya mengirimkan berita acara atau semua yang sudah dikumpulkan dalam selama berjalannya sidang PK ini dan memutuskan adalah MA. Seberapa besar kita akan melihat keyakinan hakim MA nanti dalam memutuskan? Jawabannya ditunda dulu Pak Ugro. Kita jeda terlebih dulu pemirsa, kami kembali usai jeda.
Kita lanjutkan dialog, kita sudah memasuki segmen terakhir. Pemirsa, saya masih bersama Pak Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014, dan Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom. Pak Ugro, ada yang ingin Anda tambahkan ketika terjadi perdebatan antar para guru besar hukum pidana, misalnya terkait dengan bagaimana berita acara, bagaimana KUHAP mendefinisikan bahwa Majelis Hakim sebenarnya bisa loh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, kalaupun dibutuhkan untuk memanggil saksi. Iya, jadi beberapa dialog kan saya dapatkan ilmu-ilmu baru lah dari para pakar-pakar. Ini sebenarnya belajar untuk kita semua, belajar hukum ya Pak? Untuk S3 nanti kan. Jadi ini bisa diartikan sebagai PK dalam arti luas. Jadi peristiwa ini kalau penyidikan itu ya, mungkin mendekati sempurna lah. Tidak ada unsur yang dilaporkan oleh para terpidana penganiayaan dan sebagainya. Sempurna dalam artian hakim merasa ini sudah sempurna? Ya, sesuai dengan KUHAP. Kemudian ada administrasi penyidikan juga sempurna gitu ya. Kemudian diserahkan jaksa, jaksa juga melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan petunjuk dan sebagainya. Kemudian sidang seperti itu dan hakim yakin. Ya, bagi saya nggak perlu lagi manggil-manggil untuk saksi seperti penyidik tadi Pak Ibtu Rudiana. Jadi karena sekarang saya lihat ini ada peristiwa ditemukannya 2 anak manusia di jalan layang, ya kan? Satu kondisi meninggal, satu luka parah. Iya. Nah, kemudian di sini belum tahu ini peristiwa pembunuhan atau apa, saya tidak tahu kan. Tapi oleh Ibtu Rudiana waktu itu dia hanya berdasarkan pengalaman di bidang narkotik. Saya yakin karena orang di reserse narkotik itu pasti kan cari informan gitu. Nah, dicari-cari informasi sendiri tanpa ada laporan polisi, tanpa ada surat perintah penyidikan. Dia sudah menangkap 4 hari kemudian baru bikin LP, diserahkanlah ini kepada reserse yang umum. Ya, ini proses administrasi penyidikannya kan sudah tidak benar. Ya, kemudian ada proses dalam suatu sidang. Jadi sekarang ditambah lagi pembuatan DPO juga salah Peggy yang dibebaskan oleh pra peradilan tadi. Nah, sekarang peristiwa-peristiwa yang dialami para terpidana ini dia harus menemukan novum itu novum apa? Kalau novum pembunuhan mereka mengaku bukan pelakunya, ya kan? Kalau novum mereka dikatakan saya disiksa, banyak disiksa karena itu pelanggaran-pelanggaran. Jadi saya lebih cenderung bahwa ini untuk pengalaman yang terbaik bagi ke depan nanti untuk semua penegak hukum, laksanakan KUHAP dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Nah kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang ditemukan ragu-ragu, jangan buru-buru nangkep pelaku. Yang penting dibuktikan secara saintifik dulu, keterangan saksi dan sebagainya, surat petunjuk. Nah, kalau perlu tersangka ini nggak usah diperiksa, Anda berhak diam, nanti bicara di pengadilan. Karena keterangan tersangka di alat bukti KUHAP pasal 184 tidak diatur, keterangan terdakwa. Bagaimana kalau para pelaku yang diduga tadi bisu semua? Masa mau dipaksa harus ngaku kan nggak bisa di situ. Jadi sekali lagi ya saya lebih cenderung ini PK dalam arti luas dan mudah-mudahan untuk masukan untuk amandemen KUHAP nanti bahwa misalnya memeriksa saksi lagi. Sekarang juga sudah diperiksa beberapa saksi yang belum pernah diperiksa di pengadilan. Nah, Ibtu Rudiana sekarang udah Ibtu Rudiana ya hadirkan saja nggak ada masalah sehingga nanti di Mahkamah Agung pada saat proses PK-nya hakim sudah bisa membaca secara utuh peristiwa ini bagaimana yang terjadi sebenarnya. Dan publik akhirnya mendapatkan kejelasan begitu ya. Sekarang kan bolanya semakin liar. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa ini adalah PK dalam artian luas. Kuasa hukum dari 6 terpidana mengusulkan untuk dibentuk atau untuk dilakukan pengadilan atau sidang di lokasi, di TKP. Ini yang saya baca dari Pak Oto bukan merupakan pemeriksaan setempat ya Pak. Kalau pemeriksaan setempat kan majelis hakim didatangkan ke TKP. Tapi ini sidang yang dilakukan di TKP. Apakah itu memungkinkan? Ya sebetulnya sangat memungkinkan karena itu tadi ada temuan baru tadi kan waktu dari jam 22 sampai jam 1.30. Nah sekarang ditanya ini TKP dari berapa? Disebutkan di situ ada di kebun. Di kebun dulu baru dibawa ke jalan layang atau dari gudang dulu katanya ada tempat satu lagi gudang dibawa. Nah ini harus dilihat secara jelas berapa jam waktunya ini. Ada yang bilang saksi 100 meter tapi kemudian dilihat dari jarak tanah kosong tempat pembunuhan ke jembatan Talum tadi 1 kilometer. Which is nggak mungkin motor harus putar balik dulu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Jadi ini kuncinya di waktu tadi. Di situ kalau ini bisa dibuktikan secara saintifik, saya rasa pakar-pakar yang akan memeriksa ini kan pasti
lebih ahli ya. Baik. Ya, di situ mungkin akan lebih meyakinkan bagaimana hakim MA nanti memutus PK ini. Jadi kalaupun sidang akan dilakukan di TKP itu memungkinkan? Ya sidang atau pemeriksaan mungkin di situ. Karena ini kan Baik. hakim yang akan memberangkatkan harus lengkap juga. Ini Ya. beban moral hakim Beban moral hakim yang sedang menjidang di Cirebon ini. Ya, ya, baik. Pak Ahyar, terakhir sekaligus closing statement dari Anda, Pak. Kalau sidang dilakukan di TKP, apakah itu memungkinkan? Kembali ya, landasan hukum yang dipakai oleh pengadilan apa? Kalau dia menggunakan pengadilan cepat, sederhana, dan biaya murah, dan di dalam pidana ingin mencari kebenaran yang material, tentu kan dimungkinkan. Biaya akan ditanggung oleh kuasa hukum dan terpidana katanya, Pak. Iya, cuman ini kan nggak diatur di dalam KUHP. Nah, orang yang KUHP ini dia sangat rigid sebetulnya. Ya, sepanjang nggak diatur bisa nggak? Ini pertanyaan di situ. Kalau sepanjang untuk mencari kebenaran material, kenapa tidak? Tetapi orang yang berlandasan kepada belum diatur, ya jangan dulu dong. Karena KUHP ini harus ada dulu aturan yang kita ikut. Nah, ini akan dikaitkan lagi, hakim itu kan harus juga menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan tujuan hukum, mungkin bisa landasan itu dipakai. Tapi ini kan ada juga kalau orang lain berentan, ini nggak diatur nih, bagaimana? Inilah yang perlu dikaji oleh majelis menurut saya. Jangan sampai nanti ada juga proses dari PK ini yang cacat hukum. Kalau ini ada cacat hukum, bukan mustahil juga itu yang akan diekspos oleh pihak JPU. Nah ini kan dia, kalau buat saya, nggak ada, mau disilakan diperiksa, monggo. Kita lihat nanti hukumnya bagaimana. Mungkin ada di challenge, ditantang oleh pihak jaksa, apa putusan pengadilan nanti. Itulah hukumnya. Kalau saya senang orang untuk selalu pembaruan hukum itu tadi, karena ini membuktikan bahwa KUHP kita memang banyak hal-hal yang belum diatur di situ yang harus kita sempurnakan. Tapi tadi dalam rangka pembuktian, dalam melengkapi bukti material itu sangat mungkin dilakukan, termasuk pemeriksaan setempat. Kok agak putus-putus ya? Baik, kalau saya baca, saya simpulkan tadi rasanya itu sangat mungkin karena sekali lagi hukum itu kan dibentuk untuk masyarakat. Baik, Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Ugro jangan bosan-bosan mampir ke NTV Prime. Terima kasih sekali lagi Pak Ugro. Dan pemirsa, sampai di sini NTV Prime. Saya Nasiti Lestari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.